Saya penggemar dan suka nonton video Mbah Wira. Ini umpama loh Mbah, misal di desa itu ada temanku sendiri sekolahnya pinter dapat ranking terus. Dia cita-cita pengen jadi dokter, tapi orang tuanya miskin. Kedua orang tuanya juga pekerja keras, akhirnya dia tidak bisa jadi dokter. Kesimpulannya, kalau orang kaya dan miskin itu bukan dari pekerja keras dan keterampilan saja Mbah, tapi kebanyakan garis turunan juga ngaruh. Dan rata-rata para pejabat itu orang tuanya bukan orang miskin Mbah, setahu saya. Ini statement Anda betul, 100% benar, absolutely right. Jadi orang kaya itu bukan hanya dari pekerja keras dan keterampilan saja, melainkan juga pengaruh faktor keturunan atau yang disebut dengan privilege. Itu juga betul, 100% benar. Andai kata Mas Gibran itu bukan anaknya Pak Jokowi, mungkin ya juga nggak sampai jadi wakil presiden. Beliau jadi wakil presiden, tentunya sedikit banyak ada pengaruh dari anaknya presiden yang sedang menjabat. Dan itu betul, nggak ada yang menolak, nggak ada yang menyangkal. Kalau Anda tahu mie gacoan itu adalah bisnis F&B yang baru penetrasi ke pasar. Kenapa mie gacoan baru penetrasi namun udah sukses sebegitu besar, omsetnya banyak? Karena beliau anak dari orang tua yang sudah berpuluh-puluh tahun menekuni F&B juga, menekuni dunia kuliner juga. Jadi kalau Anda bilang, oh, sukses itu bukan hanya masalah kerja keras Mbah, itu juga pengaruh privilege karena anaknya orang yang berada. Jawabannya betul, tidak ada yang salah dengan kalimat Anda. Untuk menutup video kali ini akan Mbah Wira tunjukkan sebuah potongan klip ya dari Benix yang menunjukkan bagaimana masa lalu Warren Buffett, seorang investor terbesar di dunia, serta bagaimana masa lalu dari salah satu pengusaha besar Indonesia, pemilik brand air minum Cleo, serta pemilik brand cat Avian. Semoga menginspirasi Anda semua. Kita ada duit kita nggak banyak. Lu pilih duit kita pakai buat beli rumah, terus duit kita mati di situ, atau duit kita pakai buat ngontrak rumah. Apa yang dijawab oleh istrinya? Karena dia tahu Warren Buffett orang yang bijaksana dalam keuangan dan bisa melipat gandakan uang itu, dia pilih kita ngontrak aja dulu Pak. Mereka pun ngontrak. Dalam 3-5 tahun, ternyata duit investasinya berhasil dia gunakan untuk beli rumah. Yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya kalau mereka beli rumah dari awal. Nah lu bayangin, gak banyak investor di Indonesia yang seperti itu. Dan bahkan gue tahu ya salah satu investor hebat di Indonesia yang dulu rumahnya berada di kolong jembatan Roxy, yang kalau hujan banjir, itu istrinya itu betul-betul sedih hidupnya sama dia. Selama bertahun-tahun mereka harus bertahan, tidak makan makanan enak, tidak pergi ke mall. Karena begitu dapat duit sama suaminya yang investor itu dipakai buat investasi. Begitu dapat duit dia pakai buat investasi. Lu tahu pendirinya Cleo, yang ada di Surabaya, Crazy Rich Surabaya, dia punya bapak itu sedemikian sederhananya. Dia bahkan menolak dikasih makan daging sama istrinya. Karena menurut dia belum kaya, dia tidak layak untuk makan daging. Jadi dia bahkan sempat marahin istrinya ketika dimasak daging oleh istrinya. Dia bilang, kita belum jadi orang kaya. Kalau ada duit kita sisihkan lah. Buat bisnis kita, buat investasi kita. Jangan buat hal-hal yang tidak perlu. So buat teman-teman, ini adalah warning buat kita ya. Bahwa data pinjol yang mengerikan ini menurut gue berkorelasi dengan data ekonomi Indonesia versi Benix tentunya, bukan versi pemerintah.